Halo Tribuners, hari ini kita bakalan wawancara dengan salah satu komunitas dari Lampung, yaitu komunitas Stand Up Indo Lampung. Nah, sekarang kita udah bersama dengan Kak Rohman, selaku salah satu anggota ya Kak dari komunitas itu. Oke, Kak Rohman bisa ceritain nggak sih Kak, komunitas Stand Up Indo Lampung itu kenapa dulu didirikannya? Ya, untuk Stand Up Indo Lampung itu sendiri sesuai namanya itu mewadahi anak-anak yang pengen berstand up, khususnya yang ada di Lampung. Okay. Karena itu tercetus dari teman-teman yang ada di nasional yang di Jakarta itu sudah bikin sendiri gitu. Makanya gitu. daripada kita jauh-jauh, mending kita di sini aja, bikin khusus wilayah Lampung. Gitu. Khusus wilayah Lampung gitu ya Kak. Berarti sebelumnya juga udah terinspirasi yang dari Jakarta gitu ya. Gitu. Itu tahun berapa Kak terbentuknya? Kita dimulai dari 2011. 2011, oke. Stand up di Indonesia juga mulai booming dari antara 2011 itu. 2011 ya. Gitu. Kalau untuk pendirinya gitu Kak, dari komunitas ini tuh siapa aja? Kalau komunitas di Lampung sendiri ada banyak sih. Namanya salah satunya Wendy tadi, si Wendy. Oke, Kak Wendy. Terus ada namanya Bung Dolop gitu. Terus ada lagi siapa lagi? Pokoknya banyak deh. Agak susah nyebutinnya. Pokoknya banyak. Dan dulu juga cuma beberapa orang gitu. Karena keinginan beberapa orang kumpul-kumpul, terus ada yang nonton, yang penonton ini banyak yang pengen gitu. Nyoba gitu. Daripada ikut. oh berarti ini tuh awalnya teman-teman nongkrong gitu ya Kak. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatannya tuh Kak, dari komunitas stand up ini apa aja? Nah, komunitas sendiri itu kan ada kegiatan rutin, ada kegiatan yang event gitu. Kalau kegiatan rutin kita ada open mic. Open mic itu belajar untuk berstand up-nya sebelum kita masuk show. Nah, sebelum ada open mic juga ada sharing komika gitu. Sharing itu gimana cara membuat materi, gimana dengan materi kita yang sudah kita bikin, kita sharingkan dulu sebelum di open mic kan gitu. Setelah open mic, nah ada namanya event itu ada yang namanya event bulanan itu. Kalau rutinnya ada event yang bisa dibilang tahunan sih. Event rutin itu namanya stand up night. Itu ibaratnya kalau komika-komika yang sudah pengen jadi pro gitu, udah pengen masuk show, berarti dia masuk stand up night. Gitu. Stand up night kita nyebutnya gitu. Dan itu harus dipilih benar-benar materinya matang gitu. Itu bisa dibilang sebagai acara puncak kali ya Kak? Ya, bisa dibilang acara puncak karena hasil kita open mic, kita sharing itu ya ditampilkan sebaik mungkin di itu, di show. Coba show yang lain juga harus ditampilkan gitu. Gitu. Dan itu eventnya tahunan ya Kak? Ya. Dari tahun 2011? Selama ini kita itu agendanya tahunan. Dan terlaksana semua? Ya. Oke. Itu kalau yang stand up Indo Lampung itu membawahi semua daerah kabupaten kota di Lampung atau gimana Kak? Kita kalau yang di kabupaten itu sebenarnya bukan membawahi sih, kita cuma lebih duluan aja bujannya. Nah, setelah kita ada duluan, mereka pada bikin, ya kita cuma teman-teman aja sih di sana, teman-teman di kabupaten gitu. Ya bisa dibilang ya apa sih namanya kalau teman-teman kita? Bukan bawahan sih. Ya gitu ya deh. Komunitas yang kebetulan lebih dulu aja gitu ya Kak ya. Lebih dulu aja. Kita nggak mau nganggap kita sebagai atasan atau gimana sih gitu. Nah, Kak Rohman bisa ceritain nggak sih Kak, kalau misalkan event-event atau kegiatan yang dibuat sama stand up Indo Lampung itu ada apa aja? Ya, kalau untuk event sendiri kita ada event rutin yang mingguan, itu ada kayak sharing komika, ada open mic.
Nah, open mic itu ibaratnya kayak belajar tampil gitu di panggung sebelum masuk show, show besar gitu. Nah, sebelum ada open mic itu kita ada sharing dulu, sharing dengan teman-teman komika lain sama komika yang senior itu gitu. Kita sharing apa yang gimana materi kita udah layak belum, apa materi kita udah bagus apa belum, atau penampilan kita gitu. Nah, baru kita open mic. Nah, setelah open mic, kalau di materi kita di open mic udah bagus, nah kita bisa udah mateng ya, udah mateng. Atau kalau masih kurang kita bisa rewrite lagi atau ditulis ulang lagi kayak gitu, diperbaikin gitu. Nah, untuk event-event yang lebih besar lagi tuh kayak ada Sun itu ibaratnya kayak wisudanya para komika gitu. Wisudanya itu jadi setelah kita beropen mic segala macam, kita tampil, coba nih di event yang besar bagus apa enggak. Nah, selain ada Sun juga, kita juga ada namanya event Blue Net itu ya namanya juga Blue, itu kontennya 18+. Nah, 18+. Dan itu bakalan kita adain di tanggal 7 Maret 2020. Bentar lagi itu, Kak. Bentar lagi. Untuk lebih dekatnya ada di Info Stand Up Indo Lampung. Dan itu event-eventnya tahunan sifatnya atau bulanan gitu, Kak? Ya, kalau untuk event sendiri kita agendanya setiap tahun ada event-event. Untuk event segmented tersebut ya bisa tahunan, tapi di setiap tahun ada event itu. Ada event itu ya. Dan itu terbuka ya, Kak, buat seluruh stand up Lampung gitu. Nggak terbatas di Bantar Lampung doang kan berarti. Terus kalau misalnya apa? Yang tadi kan sebelum ke event besar gitu. Benar. Itu kan ada apa ya? Kayak open mic itu sifatnya gimana, Kak? Mingguan atau bulanan? Kita setiap minggu ada open mic. Setiap minggu ada open mic dan itu bebas, siapapun mau dia komika atau yang pengen jadi komika boleh ikut naik. Boleh gabung. Biasanya di mana itu, Kak? Kita di kafe-kafe atau di stage tertentu yang kita tetap pindah-pindah sih, karena kita pengen lihat crowd-nya di semua titik, pengen coba gitu. Oke, untuk pastinya kita pasti posting kita bakal open mic di mana, nah gitu. Itu yang namanya Tonjekers itu bukan, Kak? Ya, salah satunya itu. Oh gitu. Terus kalau misalkan sekarang tuh, Kak, jumlah anggota dari komunitas ini ada berapa? Jumlah anggota ada kurang lebih 30, yang aktif sekitar setengahnya 15 gitu. Gitu. Yang aktif maksudnya masih sering kumpul, masih sering kayak gitu. Kurang lebih 15. Kalau yang lainnya masih kadang-kadang aja gitu. Kadang-kadang. Jumlah 15 itu, Kak, buat apa ya? Buat skala Lampung itu termasuk besar, menengah atau sedikit? Sebenarnya udah pernah sampai 40-an gitu ya. Ya menengah sih kita. Menengah ya. Kalau sedikit banget sih enggak sih. Soalnya kita bikin event dengan orang segitu ya alhamdulillah berjalan terus. Dengan orang segitu kita juga nggak kekurangan, tapi ya kadang ada repotnya juga sih kekurangan dengan orang 15 ya. itu. Apa namanya, bisa menghambat juga ya, Kak, ya, dengan jumlah segitu. Terus kalau untuk apa dengan 15 orang itu apakah apa ya, maksudnya kayak ilmu yang disampaikan itu bisa terserap semua gitu atau gimana? Dengan 15 orang itu kan ya tergantung orang-orangnya juga. Gimana orangnya yang pengen belajar ya tetap bisa gitu ya. Gitu. Dan kita saling sharing itu, mau baik dia yang baru masuk atau dia yang udah lama masuk, kita tetap sharing. Bahkan kita bisa aja sih dapat ilmu dari orang yang baru-baru ya, Kak. Mungkin dia baru tapi dia ada ide yang di luar dari kita sebelumnya. Oke. Terus kalau misalkan untuk goals-nya sendiri gitu, Kak, dengan adanya komunitas ini tuh apa? Ya salah satunya ya memperkenalkan jenis komedi baru di Lampung. Komedi baru yaitu stand komedi. Khususnya kita memperkenalkan di Lampung juga ada loh kayak gitu. Dan komedi itu salah satu stand up
komedi itu adalah salah satu komedi yang nggak harus yang banyak gerak ya, kita cuma bicara kita bisa melucu gitu. Bisa lucu gitu ya. Terus kesusahan nggak sih Kak dengan memperkenalkan, tadi katanya memperkenalkan, nah itu ada kesulitannya gitu nggak sih Kak? Tetap ada sih, karena apa ya, di sini nganggapnya kesusahannya salah satunya dari komikanya, kita kan agak jumlah komikanya masih terbatas gitu kan. Terbatas. Dan untuk peminatnya sendiri gitu kan, peminat dari yang pelaku stand up-nya ataupun penontonnya juga masih dibilang kurang sih dari daerah-daerah lain, bukan tidak ada tapi masih terbatas ya Kak ya. Terbatas ya. Dan untuk jumlah anggotanya sendiri gitu Kak, itu dari tahun ke tahun bakal bertambahkah gitu atau emang segitu aja? Kalau untuk jumlah anggota sih rata-rata segitu. Rata-rata segitu yang aktif. Karena ada yang keluar, terus ada yang vakum gitu, yang ada yang masuk, ada yang vakum gitu terus lah, ada yang keluar masuk. Ya ada mungkin ya ada kesibukan masing-masing atau gimana yang nggak bisa ikut di komunitas tadi gitu. Gitu. Tapi ya sampai sejauh ini masih berjalan gitu ya Kak ya. Masih rutin juga masih berjalan dengan jumlah anggota yang segitu. Oke. Dan kalau di stand up Indo Lampung ini itu ini nggak sih Kak, maksudnya kayak bekerja sama kah gitu dengan komunitas stand up yang lain? Nah, ya kita di stand up Indo Lampung itu ada wadahnya sendiri, ruangan sendiri untuk berkumpul dengan stand up di seluruh Indonesia. Gitu. Gak cuma di Lampung aja. Ada namanya stand up Indonesia. Nah, itu kumpulan dari komunitas-komunitas se-Indonesia. Berarti kita bisa join di sana gitu ya. Gitu. Kita umpamanya dari anggota stand up Indo Lampung mau kemana gitu, suatu tempat. Nah, kita tinggal hubungin aja stand up di situ. Ya kita bisa silaturahmi atau kita bisa sharing dengan anak-anak di situ. Salah satunya itu manfaatnya. Oke. Dan itu kalau misalkan kayak kan itu berarti terafiliasi juga secara nasional gitu, itu periodik gitu nggak sih Kak? Maksudnya setiap sebulan sekali atau setahun sekali gitu bakalan ketemu atau meet up sama mereka? Kalau untuk jadwal rutinnya sih nggak, pasti ada setiap bulan mereka main atau kita yang main. Fleksibel lah ya berarti. Kalau untuk jadwal tertentunya kita belum ada. Terus yang saya tahu juga nih Kak, kan ada beberapa tuh komunitas stand up yang di cabang metro gitu ya kalau nggak salah yang Natar gitu. Nah itu dibawahi sama stand up Indo Lampung atau mereka tuh emang bener-bener independen gitu sih Kak sebenarnya? Sebenarnya Kak, mereka lebih kepada mitra aja sih. Mitra. Ya, bukan bawahan sih. Bukan ya? Cuma kita lebih dulu aja, lebih dulu terbentuk gitu. Nah mereka termotivasi lah bikin, baru nyusul. Gitu. Berarti ya sebagai inspirasinya yang lain juga gitu. Dari daerah itu kan susah juga kalau mau open mic ke Bandar Lampung dulu, gitu. Iya sih. Memudahkan akses mereka juga gitu ya Kak. Tapi sejauh ini dengan kehadiran mereka itu mendukung juga ya Kak mendukung juga karena kita juga sambil kita minggu ini pengen open mic di Metro apa di Pringsewu kayak gitu, kita tinggal main aja ke sana gitu sambil jalan-jalan ngapain. Oke. Gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira kedepannya apalagi sih yang bakalan dilakuin sama komunitas stand up Indo Lampung? Kedepannya yang jelas kita pengen mengembangkan stand up Indo Lampung dan memperkenalkan kalau stand up komedi itu manfaatnya banyak dan keuntungannya juga bagus juga. Emang apa aja? Salah satunya bukan salah satunya, dari stand up komedi itu kita bisa salah satunya melucu, itu pasti. Public speaking. Public speaking kita bisa jadi reporter atau kita bisa gantiin saya nih jangan-jangan. Saya juga kayaknya mau gantiin. Jangan.
kita bisa jadi penyiar radio atau bahkan orang-orang kantoran yang sering presentasi juga bisa belajar dari stand up comedy. Kan apa, stand up comedy kayak presentasi gitu loh, menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, cuma dengan gaya berkomedi. Oke. Tapi bisa diaplikasi juga buat banyak hal yang lain ya Kak? Banyak hal lain. Dari cara membuat materinya kita bisa merangkai kata-kata kayak gitu. Ya, yang saya rasain sendiri sih seperti itu. Oh gitu. Banyak manfaatnya. Oh iya Kak, kalau misalkan nih teman-teman Tribuners tuh pengen gitu ya ikutan join di komunitas stand up Indo Lampung, itu gimana caranya Kak? Kita bisa hubungi aja di stand up Indo Lampung, bisa di Instagram atau di Twitter, kita ada akunnya. Nanti minta info aja di stand up Indo Lampung itu, atau temuin siapa yang kalian kenal dari anggota stand up Indo Lampung itu. Nanti kita bakalan infoin, kita kumpul di sini atau kita open di situ. Nah, kita gabung aja langsung gitu. Ada syarat Kak? tertentu untuk jadi anggota, yang penting masih hidup. Oke, siap. Berarti terbuka ya Kak ya? Oke, siap. Nah, itu tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Kak Rohman. Makasih banyak ya Kak atas kunjungannya dan juga ilmunya. Oke, buat Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk like video ini. Kemudian juga jangan lupa untuk komen dan subscribe ya. Bye-bye.